Sedang welcome back di acara live kita pada malam hari ini lagi. Selamat datang, seru-seruan. Topi aku mana ya? Wah, lupa ditaruh. Ya sudahlah. So welcome back lagi semuanya, seru-seruan lagi seperti biasa ya di live kita pada malam hari ini. Selamat datang semuanya, selamat datang kembali, welcome back lagi. Oh, hari ini kita mau bahas apa ya? Bentar aku lihat dulu. Hari ini tadi habis dari kelas LVM. Ya, jadi ada banyak catatan notus-notusku. Mungkin ada yang bisa dibagiin buat teman-teman semua ya. Biar lebih seru lagi. Oke. So sambil nunggu teman-teman mampir dulu ya. Terima kasih semuanya. Selamat datang. Jos. Oke. Ini ya. Sip. Oke. Halo, selamat welcome semuanya. Ada Kak Aniswati, selamat datang dari Pandaan Makassar. Hadir Kak Ilmayani, selamat datang. Malam Ko Koreo, ya selamat malam semuanya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan dilempar saja pertanyaannya ya, seperti biasa saya akan cariin tema. Kalau misalkan Anda pengen kita bahas tema, saya akan kasih tema nanti sebentar lagi. Kali-kali ada yang pertanyaan yang mau ditanyakan juga, silakan ditanyakan ya. Ada Ensaya Tikar Lombok, welcome Kak Dwi Sukristi, selamat malam juga Kak Cecilia, Kak Ayuati, welcome Kak Eli Borjun, selamat malam Kak Putut Dado, Kak Berta, Kak Nirma, welcome Kak Limce, Kak Karlin, Cikarlin, selamat malam juga. Welcome Kak Disa, Kak Chandra, selamat datang juga. Ya, selamat malam semuanya Kak Lili. Oke, so salah satu tema yang penting ya, keraguan dan keyakinan yang membuat kita merasa berasa sendiri kok. Maksudnya yang dimaksudkan keraguan dan keyakinan seperti apa tuh? Kadang-kadang kita merasa sendiri gitu ya, merasa berat. Oke. Jadi kalau misalkan bicara tentang kesendirian ya, kadang-kadang kita merasa sendiri, terus kita merasa berat kalau kita sendiri. Nah itu kadang-kadang ada juga yang kayak gitu ya. Ini tadi satu tema yang juga cukup oke banget yang kita bahas sama-sama di kelas LVM hari ini ya, tentang bahwa kita membutuhkan orang lain gitu ya. Itu juga salah satunya sih. Jadi kalau misalkan kita sendiri itu sebenarnya nggak ada yang salah dengan kita menjadi pribadi yang sendiri gitu ya. Kalau misalkan kita sendirian, kadang-kadang kita kayak ngerasa kita kayak sendiri, sepi, nggak ada yang bantuin, nggak ada yang nolongin ya, misalnya kayak gitu. Terus kayak ada orang yang mungkin mikir seperti jadi gini sih, bentar. Kalau dibilang sepi, sendiri, kesendirian, semoga ini tepat ya sama yang dimaksudin ya. Jadi kalau misalnya sendiri itu biasanya munculnya ini seringkali menjadi trigger di kasus perselingkuhan ya, ketika kita takut sendiri. Nah ini kebetulan ini bagus di tema yang dikasih, bentar ya. Terus ada yang pada ngomong overthinking. Oh katanya bukan. Oh ya berarti bukan yang itu ya. Kemarin kita udah bahas ya, kalau misalkan kebutuhan kita untuk akan orang lain ya, itu udah overthinking. So, ya udah kita bahas overthinking aja deh ya, karena ini salah satu tema yang banyak banget dihadapin. Ya gimana sih caranya menyelesaikan overthinking? Ya selama saya handle mereka yang overthinking, ya ada banyak case yang terjadi gitu ya. Seringkali pikiran itu berseliweran. Ya jadi overthinking itu nggak serta-merta terjadi dari satu titik doang, satu tema yang mengganggu. Biasa overthinking itu ada bermacam-macam. Jadi bisa jadi kita kadang-kadang ngelihatnya itu overthinking kayak sebagai satu overthinking ya. Jadi kayak misalkan ini satu masalahnya overthinking, padahal sebenarnya enggak ya. Masalah itu bisa terjadi dari berbagai tema. Misalkan contoh overthinking itu bisa jadi ada begini, banyak di sebelah sini, banyak di sebelah sini, kayak saking banyaknya dia yang saling bertabrakan ya. Jadi kalau misalkan overthinking ini munculnya kenapa? Dari hal-hal yang temanya ini bisa tidak beraturan satu sama lain, bisa saling berbeda, tapi mereka numpuk sama-sama di kepala kita. Ya, ilustrasi sesederhana itu kalau misalkan tentang overthinking. Dan bagaimana cara melepaskannya? Overthinking melepaskannya juga sangat sederhana, yaitu kita lepaskan satu persatu emosinya.
Ya, Anda semua sudah belajar dan sudah tahu cara melepaskan emosi. Tinggal tarik nafas, tahan, lepaskan dengan niat ya dari dalam hati. Ya, semuanya kalau misalkan Anda buat lebih jelas clearnya, Anda belajarin di doetrt.com/COVID, ada cara melepaskan emosi saya ajarkan. Ya, Anda silakan cek di sana. Nah, intinya adalah caranya, misalkan di sini kepala kita nih banyak berseliweran pemikiran-pemikiran. Kita perlu untuk cari tahu dulu ya, ini tema yang mana ya yang mengganggu kita. Misalkan ada tema A, tema B, tema C, tema D. Nah, tema-tema ini Anda harus bereskan satu persatu ya. Dia nggak bisa dianggap sebagai satu permasalahan overthinking saja. Ya, tapi Anda mesti ngelihatnya dari tema yang memang ada banyak, ada ramai. Nah, yang Rio ramai ini perlu dibuangin. Nah, gimana cara buanginnya? Anda cari tahu dulu apa saja yang mengganggu Anda. Setelah itu Anda cari temanya di kelas DTS yang setiap hari ya. Jadi gini, karena tema kita udah bahas banyak banget, makanya kenapa dari kemarin saya kayak oke, ayo lempar pertanyaan gitu sekalian buat saya jawabin di sini. Karena tema yang kita bahas tuh boleh dibilang udah cukup mengcover sangat banyak sekali ya, tapi mungkin masih ada lagi tema-tema yang bisa kita bahas sama-sama ya, yang belum kita bahas juga. Tapi boleh dibilang rata-rata semua tema udah pernah kita buka ya di kelas DTS. Jadi sudah ada di yang namanya Instagram Instagram TV, IGTV. Anda tinggal cari ya, terus Anda tinggal nonton. Jadi misalkan apa selalu nih fondasi berpikirnya gini, apa sih yang membuat kita jadi mikir itu terus menerus? Misal saya overthinking karena saya memiliki kesedihan terhadap orang tua saya yang sudah pergi berpulang. Oke, cari tentang ya bagaimana menyikapi orang yang meninggal. Saya udah pernah bahas itu di salah satu IGTV saya ya, silakan Anda cari itu. Terus coach yang saya pikirkan lagi COVID-19, karena setiap hari ada orang ngomongin ini itu apa segala macam, saya jadi takut, saya jadi khawatir. Gimana cara buangnya? Nonton bagian COVID doetrt.com/COVID. Oke. Terus ada lagi apa lagi? Oke, yang bikin saya kepikiran terus overthinking adalah masalah anak yang selalu nakal gini. Tonton lagi tentang anak ya. Apalagi yang bikin masalah, problem saya tentang suami saya gini. Semuanya dibuangin ya. Jadi kayak gitu. Segala macam yang problem muncul terus bolak-balik, kalau Anda nggak buangin satu-satu ya, ini yang akan terus datang. Terus masih udah buang segini banyak coach, masa saya masih overthinking? Ya udah, buangin lagi yang tersisa. Intinya adalah konsepnya kayak Anda membersihkan ruang bawah sadar Anda. Kalau Anda punya cara ngebersihinnya, Anda bersihin sapu sampai bersih gitu ya. Misalnya ada apa lagi? Oh, saya sering perfeksionis, mikirin ini harus begini, harus begitu. Nggak bisa kalau misalkan nggak harus A, kalau nggak bisa B. Oke, semuanya dibuang. Terus saya sama orang itu selalu kayak merasa kalah, selalu membandingkan dengan orang lain. Saya merasa insecure. Cari lagi tema tentang insecure, buang lagi. Saya punya masalah ketakutan tentang sakit penyakit. Kalau sakit penyakit gimana? Gini, buang lagi. Saya punya masalah ini itu cari lagi temanya di kolom IGTV, lalu lepaskan semuanya sampai benar-benar hilang. Ya, ketika hilang Anda akan punya pikiran yang clear ya, di saat Anda kayak oke, gue udah gak harus mikirin itu lagi ya, aku udah bisa tenang, udah bisa happy, dan Anda bisa ngejalanin kehidupan Anda berikutnya ya, selanjutnya, dengan tanpa membawa semua beban emosinya itu. Jadi selalu berpikir, merasakan, dan berlaku kalau misal memperlakukan emosi adalah berbicara tentang bukan hanya soal satu, tapi ada banyak hal yang ada di sekeliling. Jadi kalau ditanyain sama Kak Eli, berarti clearingnya layer per layer ya kok. Nggak semua dianggap overthinking doang. Betul sekali, harus head to head. Ya, jadi setiap problem masalah sederhana pasti ada permasalahannya, dan ada yang bikin kita mikirin itu terus. Nah, itu yang kita buang. Lalu ada lagi apa lagi? Itu kita buang lagi. Ada apa lagi? Kita buang lagi. Ada apa lagi? Kita buang lagi. Makanya kenapa penting sekali untuk kita memiliki skill, kemampuan, kapasitas untuk kita bisa melepaskan emosi kita. Karena itu bukan cuma satu hal kok. Kalau overthinking itu banyak temanya.
Paling gampang melepaskannya gimana? Ya udah nonton di live yang sudah pernah dibahas sesuai dengan tema-tema Anda. Karena overthinkingnya saya sama overthinkingnya Anda pasti beda. Ya, misalkan kalau saya mikirin ketika saya masih hidupnya sulit gitu ya, fase kehidupan pun menentukan overthinkingnya berbeda. Ketika saya di SD mungkin overthinking saya, ketakutannya adalah selalu berlarinya gimana kalau saya nggak bisa main game lagi, kalau mama saya ngelarang saya main game. Ya, apa yang harus saya lakukan buat saya tetap bisa main game. Overthinking saya setiap hari adalah gimana supaya nilai ulangan saya nggak jelek-jelek amat, mama saya nggak marahin saya. Terus overthinkingnya saya lagi, gimana caranya besok ketika guru saya marah, misalkan saya ngasih surat nilai ulangan kepada guru saya perlu untuk bisa siap-siap diomelin. Supaya nggak diomelin gimana caranya. Itu yang jadi overthinking saya waktu usia saya kecil. Usia saya agak dewasa, ya overthinkingnya apa? Bagaimana saya bisa bayarkan hutang saya? Bagaimana saya bisa cicilannya bisa saya lunaskan? Gimana saya mau cari duit buat besok hari? Gimana saya bisa makan? Gimana saya bisa support keluarga saya suatu saat di masa depan? Itu yang jadi overthinking saya. Hari ini overthinking saya ya lain lagi. Misalkan yang jadi kepikiran apa ya? Gimana caranya saya bisa bikin DIY ini jadi lebih luas lagi, lebih besar lagi, lebih asik lagi, lebih seru lagi, lebih banyak orang yang bisa ngerasain gitu perubahan, dramatic shifting di dalam tubuh mereka, sehingga bisa ngerasain seneng, happy gitu ngejalanin kehidupannya. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya terus menerus. Dan kadang hal itu bikin saya terus bertanya di malam hari. Aduh, jadi kayak bolak-balik ketanya seperti itu melulu. Jadi akhirnya jadi bikin kita overthinking. Intinya overthinking adalah sebuah beban emosi yang terdiri dari berbagai macam persoalan yang ada dalam diri kita dan dia berkumpul jadi satu. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Anda cacah. Ya, ibaratnya kayak gini. Kalau ini adalah nasi goreng, ya, nasi goreng terdiri dari apa aja? Misalkan ada nasinya, Anda buang nasinya. Ada kecapnya, Anda buang kecapnya. Ada garamnya, Anda buang garamnya. Ada apa lagi? Ya, elemennya. Anda buang semua setiap elemennya satu persatu, ya. Ketika ada buangin, sampai nanti Anda tersisa tidak ada lagi rasanya. Sehingga kalau nggak ada lagi rasanya, overthinkingnya hilang dengan sendirinya. Anda nggak perlu pikirin lagi, ya. Kalau kita mikirin A, B, C, D, E, F, G terlalu banyak, ya, itulah yang bikin bolak-balik terus. Dan seringkali kita nyangkain, kok udah saya lepaskan tapi nggak lepas. Ya, jadi bukannya nggak lepas, Anda sudah lepaskan. Tapi kalau problematikanya ini banyak, apalagi kalau Anda yang sudah numpuk banyak file-file konslet yang Anda perlu buang-buangin. Sebagian Anda buangin kayak gitu sampai benar-benar akhirnya habis kayak gitu. Kadang saking banyaknya sampai bingung harus apa yang dilepas, akhirnya meledak lagi saat ada masalah di depan mata. Meledak lagi itu artinya Anda belum bisa ngelepas. Anda perlu belajar dulu cara ngelepasnya. Saran saya ikut kelas, ya, kalau misalkan Anda tidak kelas di TS, silakan Anda ikut kelasnya. Kalau Anda ikut kelasnya, Anda akan belajar cara ngebuang emosi yang sekuensial seperti apa. Kalau Anda nggak punya caranya, Anda cuman sekedar, oh ya lepasin aja, buang aja. Ya saya tahu sih gitu, tapi gimana caranya gitu. Nah, emosi itu dibuangnya harus ngerti caranya. Jadi nggak bisa cuman sekedar kayak dinasehatin. Saya ngomong sampai berbusa nggak akan mengubahkan hidup Anda. Anda dengerin orang cerita, orang nasehatin Anda sampai berbusa nggak akan mengubahkan hidup Anda. Bisa nggak mengubahkan? Bisa, tapi biasanya yoyo, sebentar ya berubah, nanti besok meledak lagi. Ya, karena apa? Memang emosi adalah emosi. Balik lagi, ibaratnya kayak emosinya ini kita simpan di dalam diri kita nih ya, ada di pikiran kita. Ya, terus habis itu kita coba untuk melawannya dengan program-program baru. Ya, ibaratnya dinasehatin. Ya, ada program baru yang masuk gitu ya, nih masuk ke dalam diri kita. Jadi menutupi program lama. Tapi pelan-pelan program lama ini akan mencari cara untuk dia mulai mengambil alih lagi. Ya, jadi kayak selama virusnya belum diselesaikan, program-program positif tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Jadi percuma kalau kita belajar, kita setiap hari dengerin ini itu gitu ya, tapi kita nggak aktif menyelesaikan segala aneka permasalahan dalam hidup kita. Saya merekomendasikan Anda nonton di sini setiap hari gitu ya di TS. Tapi kalau Anda mau cepat beres masalahnya, aktif nyari tema yang sesuai dengan Anda
punya yang sedang Anda hadapi. Itu akan bantu lebih cepat untuk menyelesaikan problematika Anda. Karena Anda nggak bisa cuma ngandelin dari yang setiap hari istilahnya lewat ketemu di sini. Karena saya udah nggak terlalu bahas kasus-kasus yang selama ini, yang belakangan kemarin sudah nggak dibahas lagi. Sedangkan itu yang paling banyak, setiap hal punya ada tema-temanya masing-masing ya, yang kena di dalam hidup kita. Makanya kalau Anda ngerasa kayak, loh coach, dulu saya mungkin perubahannya transformasional sekali gitu. Nah sekarang lebih banyak troubleshootingnya, karena Anda cek apa yang menghalangi Anda. Jadi Anda cek di live-live yang sebelumnya. Kalau misalkan Anda yang datangnya gabungnya belakangan, saya selalu rekomendasikan Anda belajar di sini dan Anda cek lagi apa yang ada di belakang yang selama ini udah kita bahas, yang mungkin jadi temanya Anda. Balik lagi, setiap orang temanya beda, temanya unik terhadap tema Anda sendiri-sendiri. Karena setiap orang punya permasalahannya sendiri, persoalannya sendiri, punya challenge-nya sendiri. Jadi nggak ada satu orang yang punya masalah kecemasan itu persoalannya tuh sama persis, nggak ada. Pasti problemnya itu datang dari ukuran yang berbeda-beda gitu loh. Jadi misalkan orang punya rasanya adalah kekecewaan. Kekecewaannya bisa jadi karena A, karena B, karena C, karena D, karena E, karena F. Itu setiap orang pasti berbeda. Kecewanya saya sama kecewanya Anda beda. Balik lagi, kecemasannya saya sama kecemasannya Anda beda. Overthinkingnya saya sama overthinkingnya Anda beda. Jadi semuanya ini berbeda-beda. Jadi nggak pernah sama gitu ya. Jadi Anda perlu untuk cari tahu sendiri apa yang jadi masalahnya Anda. Karena banyak orang yang pengennya semuanya kayak diurusin, ya dibantuin, semuanya harus diselesaikan, harus begini, harus begitu, semuanya harus dibantuin semuanya sampai beres. Ya kalau mau bayar sih nggak apa-apa, saya bantuin ya, ibaratnya sama-sama berproses. Tapi tetap Anda yang harus mikir, karena apa? Masalah siapa? Masalah Anda. Jadi Anda yang perlu cari tahu apa yang mendasari masalahnya, lalu kita baru bisa beresin. Kalau Anda nggak nyari tahu, itu yang jadi challenge-nya. Jadi orang yang paling sulit diberesin, sepengalaman saya ngejalanin ini sekian lama, sekitar 10 tahun saya bantuin orang melepaskan beban emosinya mereka. Saya melihat bahwa mereka yang paling susah melepaskan beban emosi adalah mereka yang nggak mau mikir. Ya, ibaratnya, aduh saya juga nggak tahu apa yang menyebabkan ini semua. Jujur sebenarnya Anda tahu, cuman Anda perlu waktu. Ya, diam sejenak, cari tahu apa yang mendasarinya. Kasih waktu sebentar, ya nanti bisa ketemu sendiri. Oh ternyata saya gara-gara ini overthinkingnya. Oh saya mikir ini tuh gara-gara begini gitu ya. Nah ketika itu muncul, nah Anda tahu apa yang perlu Anda selesaikan. Jadi bisa dilepaskan. Ketika Anda tahu apa yang jadi masalah Anda baru bisa selesaikan. Seringkali orang biasanya, oh kita harusnya berpositive thinking, jangan mikirin masalah kita. Ya itu ibaratnya kita sedang kabur, lari dari masalah, atau kita sedang denial ya. Ibaratnya kalau kemarin ada yang nanya, coach kalau misalkan saya bilang ya saya punya pemikiran itu coach, tapi ya udahlah saya bisa lewatin kok, tenang aja, kata dia kayak gitu. Nah inilah seperti kita lagi nabung masalah teman-teman. Ibarat kalau ada kambing sebagai ilustrasi emosi negatif, kambingnya itu ada bareng sama kita, terus dia bilang ya tapi aku bisa sih lewatin ini ya, hidup bersama kambingnya. Nah jadi kita jangan piara kambing emosi negatifnya kita perlu buang, kayak gitu ya. Selamat malam, saya pengen coba ikut sakit sudah lama, sakit GERD, lambung, anxiety. Nah itu jadi diberesin aja Kak Widya ya, dengan Anda bisa nonton di live-live yang udah sebelumnya. Ada banyak tema, tonton sesuai dengan tema yang benar-benar masuk gitu ya, akan dilepaskan, akan sangat-sangat ringan. Katanya Kak Handayani, kambing lagi. Ya, jadi satu-satunya cara melepaskan overthinking adalah ya dengan melepaskannya. Kalau saya nasehatin, ya nggak akan mengubahkan, ya paling cuma bantu Anda, oh jadi tahu, oh begini. Terus mencari tahu sumber overthinkingnya, hanya bantu, oh iya saya tahu sumbernya ini. Tapi kalau Anda benar-benar mau menyelesaikannya, silakan Anda nonton di live yang sebelumnya, di DTS yang sebelumnya. Maka Anda akan bisa ngebuang-buangin emosi bawah sadarnya. Ya, sehingga akan jadi lebih happy, lebih asik, lebih seru, lebih menyenangkan. Oke. Dan pada dasarnya semua emosi itu diperlakukan sama. Karena emosi itu seringkali orang melihatnya sebagai satu buah emosi. Ya kayak tadi. Jadi cuman overthinking doang, padahal sebenarnya enggak. Kalau Anda punya kemarahan, bisa jadi ada banyak yang mendasari kemarahan Anda. Kalau Anda punya kesedihan, bisa jadi ada banyak kesedihan yang mendasari Anda. Jadi semua problematika ada banyak macam-macam. Jadi emosi itu jangan pernah lihat sebagai satu titik, tapi selalu melihat dari multiple problem. Ya, jadi kayak itu bisa terjadi dari berbagai
bentuk ya di dalam tubuh fisik gitu yang bisa kita bereskan. Ada di IGTV tema fisik sakit 1 bulan yang lalu kayaknya. Iya. Jadi kalau misalkan sakit perut apa segala macam di tema fisik sudah dibahas. Jadi silahkan lihat ya. Oke. Kok kenapa saya selalu susah untuk bergaul, berkumpul, dan seperti sulit dekat dengan orang, padahal saya ingin akrab dan dekat dengan banyak orang, tapi nggak bisa. Coba cari aja, tanyain ke diri sendiri, kenapa saya merasakan ini terus, gitu. Kenapa saya susah untuk bergaul? Apa yang bikin saya nggak mau? Apakah saya malu kah? Apakah saya merasa minder kah? Apakah saya merasa takut kah? Karena setiap emosi itu adalah personal. Karena Anda doang yang nyimpen rasa itu. Orang lain tidak menyimpan rasa yang sama. Kalaupun rasanya mirip-mirip ya, misalkan saya mindernya pasti didasari dari hal yang berbeda-beda. Jadi setiap emosi kita didasari dari hal yang berbeda dalam diri kita. Tidak ada satu orang pun yang sama, setiap problem emosi pasti berbeda semua. Jadi itu yang perlu diberesin. Saya sering cemas, badan saya sampai sempoyongan, ya coba belajar deh Kak, ikut ke kelas ya. Kalau misalkan nggak mau lihat di IG Live, nggak mau nyari, males, repot, tinggal ikut kelas aja ya, bayar, harganya juga murah ya, Anda bisa ikut melepaskan emosi. Jadi kayak gitu. Jadi intinya adalah setiap emosi punya dasarnya ya, jadi nggak serta-merta tiba-tiba dia datang. Pasti ada hal yang muncul ya gara-gara sesuatu. Nah itu yang kita cari tahu, apa sih yang bikin saya merasa seperti itu. Nah silakan nonton live-nya di DTS. Ini ada pertanyaan yang sama dari Kak Endang ya. Kok gimana caranya menghilangkan kecemasan terus langsung lari ke hati kayak ada yang ganjel terus langsung panik. Nah, coba dicek aja apa yang bikin Anda cemas ya kan, terus kenapa Anda cemas kayak gitu. Nah, itu Anda cari tahu abis itu di live di DTS ya. Jadi selalu deh kalau saya bolak-balik, Coach Rio kok ngomongnya seperti itu terus sih, kalau misalkan ngebuangin emosi, iya Kak. Yang penting adalah resepnya dilakukan. Kalau Anda nggak jalankan resepnya, ya setiap kali Anda cari tahu, tiap hari nangkringin IGTV saya, tapi saya udah kasih nih berkali-kali saya ngomong begini, kalau Anda nggak cobain, nggak bakalan berhasil gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda mau coba, ya iseng-iseng aja, cari di IGTV, ya cek mana yang jadi beban emosinya, silakan nonton di situ. Nanti Anda akan bisa lepaskan emosinya jadi lebih ringan ya, seperti itu. Kalau mau lebih cepat silakan masuk di kelas aja kayak gitu. Karena saya udah bawain tema ini kurang lebih sekitar 150-an tema ya. Jadi Anda tinggal cek aja. Kelas dibuka setiap minggu kah? Kalau di minggu ini Anda bisa belajar di DOA for Indonesia di bit.ly.com. Ini yang gratis ya, Anda bisa datang di bit.ly.com/doa_Indonesia. Ntar saya tulisin dulu sekali lagi ya, _doa_Indonesia. Ini lagi gratis ya, karena lagi COVID, jadi saya banyak program gratis. Kalau Anda mau belajar nanti bisa belajar di sini. Ya, kalau udah gratis nggak dibelajarin sayang. Ya, karena banyak orang yang belajar sama saya bayar. Oke. Jadi silakan di situ. Anda mau belajar ilangin trauma, mau ngapain segala macam, silakan daftar di sana. Datang nanti tanggal 8 ya, DOA for Indonesia. Kalau Anda belajar di situ, Anda bisa buang-buang. Katanya Kak Rani, cobain nanti jadi bahagia tiap hari, masuk kelas lebih oke banget, dapatnya banyak. Ya, kadang kalau misalkan males ngurusin pemikiran-pemikiran Anda, silakan datang di kelas ya. Anda bisa belajar, bisa banyak buangin emosi. Anda akan ngerti caranya, langkah-langkahnya. Jadi silakan datang tanggal 8 ya, gratis tuh di bit.ly.com/DOA_Indonesia. Ya, jadi di sana Anda bisa belajar buang emosinya, DOA for Indonesia. Ya, jadi karena ini skill yang sangat diperlukan, apalagi kalau Anda punya challenge-challenge seperti ini. Jadi please silakan datang ya, belajar untuk buang emosinya. Oke. Kemarin sempat lihat harganya 397.000. Oh iya, kemarin saya sempat bikin buat semasa COVID, harganya saya lagi PSBB, saya 397.000 kemarin. Nah, sekarang malah saya bikin yang gratis ya, tanggal 8 Anda bisa ikut. Tuh di Instagram ada DOA_Indonesia. Silakan datang mampir di sana. Jadi bisa buang emosinya, belajar dari situ. Ya, saya akan ngajarin langkah-langkah ngebuang emosi. Harga PPKM kata Kak Karlia 397. Ya, kemarin harga PPKM ya. Dan ini malah ada yang gratis. Jadi silakan Anda belajarin ya, lagi PPKM.
Cari linknya di mana? DOA garis bawah Indonesia. Anda cari aja di Facebook. Kalau yang di Facebook Anda tinggal search D.O.A spasi Indonesia. Pakai titik ya. D.O.A spasi Indonesia. Kalau misalkan di bit.ly.com garis miring doa garis bawah Indonesia. Nanti Anda akan kelempar ke sana. Page-nya di grup Facebook. Anda masuk di grup Facebook, nanti videonya akan mulainya dari sana startnya. Anda bisa melepaskan emosinya, belajar dari situ. Oke ya, jadi tunggu sabar aja. Ini bentar lagi tanggal 8 udah tinggal dikit lagi. Sekarang udah tanggal 3 ya, tinggal 5 hari lagi countdown ya. Jadi nanti kita bisa belajar sama-sama ngebuang emosinya. Oke, so mungkin itu dulu. Thank you teman-teman. Sorry aku belum banyak ngasih tema-tema yang spesifik. Sebenarnya ada banyak yang bisa aku cari tahu ya ibaratnya. Dan di kepala aku ada banyak yang mau dibawain juga. Cuma mungkin karena lagi sekarang kelas LVM, besok juga kelas LVM lagi. Dan pagi saya jam 9 sudah kelas BNSP, ya training for trainer. Dari pagi, tadi jam 9 saya udah bangun, terus training dan meeting. Terus besok juga sama, training, meeting. Jadi mungkin saya gak sempet mikirin ya kan temanya, makanya saya ambil yang impromptu aja. Dilemparnya apa, ditanyainnya apa, saya bantu jawabin kayak gitu ya. Jadi semoga Anda dapat sesuatu dari penjelasan saya. Intinya cara ngeberesin soal overthinking, satu-satunya cara adalah seperti itu. Nggak ada obat yang tiba-tiba langsung selesai tentang overthinking. Yang Anda bisa lakukan adalah ngebuangin itu semua ya, abis itu beres. Kalau saya pribadi, ya saya banyak handle orang yang overthinking. Ketika diberesin itu dan mereka ngerti cara ngebuang emosinya, mereka bisa buangin sendiri, akhirnya mereka selesai, mereka bisa tidur nyenyak, bisa happy, segala macam. Banyak testimoni, Anda tinggal cari aja di Instagram saya, di YouTube saya, ya terus juga banyak yang di sini juga pada sharing juga. Jadi itu pengalaman mereka masing-masing, yang personal ke mereka masing-masing, yang ketika dibereskan menyelesaikan masalah mereka juga masing-masing. Jadi semuanya seperti itu ya. Thank you Kak Lia sudah dibantuin buat dikasih itu bit.ly.com bit.ly doa Indonesia ya, di Facebook juga saya udah kasih. Intinya adalah seperti itu teman-teman, sangat-sangat mudah, yang penting dilakukan. Intinya adalah lakukan. Kalau nggak mau lakukan sendiri kayaknya susah, kayaknya pusing buat nyari di live IGTV, ya udah nggak apa-apa, Anda ikut aja ke kelasnya DOA for Indonesia. Kalau misalkan masih dilewatkan juga, ya udah nanti ikut kelas yang bayar ya. Sekarang selagi ada yang gratis, Anda kalau nggak ikutan, Anda ikut yang bayar aja. Kalau nggak apa-apa, Anda tetap overthinking, nggak apa-apa, Anda tetap kecemasan juga terganggu, anxiety segala macam. Ya band pilihan sendiri ya. Ibaratnya kalau udah dikasih tahu nih caranya begini, udah dikasih nih ada training gratisnya begini, ya ada mau apa lagi ya. Kalau misalkan masih nggak dilakukan, ya pusing sendiri, itu menciptakan stresnya sendiri. Jadi silakan dilakukan. Katanya tentang COVID ya, tentang COVID tanggal 8 silakan belajarin juga. Jadi DOA for Indonesia ini banyak belajarnya utamanya memang tentang COVID, tapi kita juga ada belajar cara melepaskan emosinya. Jadi bukan cuma sekedar bicara tentang COVID-nya aja, karena Anda juga buat ngelepaskan emosi COVID. Ya logikanya, buat Anda belajar melepaskan emosi COVID, berarti Anda perlu belajar melepaskan emosi, bener gak? Ya, jadi bukan cuma bicara soal COVID doang. Kalau Anda bisa lepaskan emosi tentang COVID, Anda bisa lepaskan emosi yang lainnya juga. Jadi pilihan di tangan sendiri, katanya Kak Octavia. Yo, betul sekali. Ya, jadi silakan aja. Saya kalau bawain kelas ya lumayan, dibayarnya mahal. Ya, jadi kalau misalkan ini project karena PPKM aja diajakin, ayo bikin, bantuin, ya udah aku lakukan gitu ya. Katanya Kak Carlia, emosiku 25 tahun terlepas tanpa harus cerita. Yes, banyak beban emosi yang tersimpan bertahun-tahun, akhirnya bisa buang sendiri. Ketika Anda buang sendiri, akan banyak mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, kegembiraan, keceriaan dalam kehidupan Anda. Kenapa enggak? Oke. So terima kasih buat hari ini, buat yang sudah belajar, semoga dapat sesuatu insight-nya. Balik lagi, saya mungkin nggak kasih makanannya secara langsung, tapi saya kasih kailnya. Gimana cara Anda bisa menyelesaikan permasalahan emosi Anda. Jadi Anda bisa buang-buangin, sehingga Anda tidak perlu terus-terusan seperti itu.
Ya, saya kasihnya gimana? Ini tips yang udah paling sederhana. Kalau Anda pengen benar-benar cepat beresinnya, Anda nontonin di IGTV-nya sesuai dengan tema Anda. Itu aja, itu pasti akan ngubahin banyak. Ya, karena banyak yang teman-teman yang dari dulu ngikutin, hidup mereka tuh udah berubah, transform banget gitu ya. Dari cuman nonton gratisan doang dari BTS. Kalau Anda capek, udah lelah sama emosi Anda, lakukan, kerjain. Jangan nyantai-nyantai gitu. Kalau mau yang lebih mudah, nonton nanti di Wave Indonesia, belajar sama-sama. Kalau masih belum berasa susahnya setengah mati, belum beres-beres, datang aja ke kelas personal private sama saya ya, selagi saya masih buka ya. Balik lagi, saya punya opsi untuk tidak melakukannya, tapi masih saya lakukan, jadi bisa ke situ. Dan kapanpun Anda selalu memikirkan apa hal yang paling penting yang sehingga Anda pikirkan secara terus-menerus dalam diri Anda, sehingga Anda selalu melekat karenanya. Apakah entah tentang finansial kah, entah kesehatan kah, tentang keluarga kah, atau apa yang selalu mengganggu di benak Anda. Perhatikan semua energinya, capture semuanya. Dan semua hal yang menghalangi Anda melepaskan ini semua, jikalau ada pemikiran, janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, ketidakinginanan, ketidakikhlasan, keraguan, semua emosi yang tersimpan, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan semuanya. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Sekali lagi, apa yang membuat Anda selalu memikirkan secara berulang-ulang hal yang terus menerus mengganggu di dalam benak Anda, sehingga Anda terus memikirkannya dan tidak bisa tidak. Apa yang membuat Anda terus terpikirkan, dan terus berulang dan tidak hilang-hilang. Semua yang terus membuatnya menjadi pikiran utama Anda. Perhatikan semua pemikiran itu dan semua energi yang terkandung di dalamnya dan semua rasa yang terikat karenanya. Sadari semuanya dan yang menghalangi Anda. Pejamkan mata Anda. Coba dilihat semuanya. Semua yang menghalangi Anda melepaskannya. Janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, perkataan, keputusan, ketidakinginanan, ketidakikhlasan. Semuanya disadari, diterima, diikhlaskan, dilepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan dari dalam diri Anda. Dan semua hal yang terkait dengan hal ini yang masih tersisa dalam hidup Anda. Semua yang terpikirkan terus-menerus yang muncul, fokus kepada energinya. Dan apapun yang muncul terus-menerus, yang bolak-balik mengganggu diri Anda dan pemikiran Anda, apapun yang mendasarinya, sadari semuanya, terima, akhiri semuanya, selesaikan, terima, ambil semua rasa ini, sadari, ikhlaskan, lepaskan dalam diri Anda. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Sekali lagi, apapun yang ada di dalam diri Anda, yang terus-menerus berputar-putar, yang terus-menerus Anda simpan dan Anda pertahankan, semua terkait dengan hal ini, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Oke. Coba dicek. Apa rasanya? Kata Kak Lia, jadi langsung sendawa. Oke, siap. Hopefully lebih ringan, lebih happy, lebih asik lagi. Terima kasih teman-teman semua. So, be happy, seru-seruan selalu. Thank you. Mungkin saya akan crowded banget selama sampai tanggal 8 ya. Karena besok juga saya full banget. Pagi saya udah harus kelas buat persiapan ujian BNSP. Terus siangnya saya bawakan LVM. Ya, jam 9 pagi udah bangun. Terus udah harus LVM lagi sampai jam 5 sore, jam 6.30 atau jam 6 saya akan bawakan live lagi besok ya. Terus malamnya saya akan lanjutkan lagi untuk membawakan webinar juga, jadi full gitu ya, banyak banget gitu. Oke, badan ringan, lega katanya Kak Nirna. Thank you. Oke, semua rasa yang ada, getaran, ada pengen muntah, ada rasa sedih. Oke, semua hal yang terkait dengan hal ini yang ada dalam diri Anda, penolakan-penolakan yang tidak mengizinkan Anda untuk bisa melepaskan semua pemikiran Anda yang terus mengganggu Anda bolak-balik, itu lagi. Semuanya ketidaksetujuan, semua ketidakinginan, semua keingkaran, semua diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, lepaskan semuanya, terima, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Tahan dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa disadari, diterima, diikhlaskan, dan dilepaskan semuanya, terima. Tarik nafas pelan.
ikhlaskan dan lepaskan. Kalau Anda mau ngelepasin emosinya yang masih bolak-balik, Anda silakan nonton ini terus berulang ya di bagian sini ya, terus Anda dengerin pas bagian saya ngelepaskan emosinya, Anda ikutin semuanya ya. Doaku kelepas semua biar supaya ringan, happy, asik dan seru. Terima kasih kata Kak Nirna, thank you, sama-sama. Thank you Kak Elin juga, katanya kentut kencang. Kata Kak Nainggolan lebih paham sekarang tentang melepaskan emosi. Oke, mantap. Kata Kak Cimel, sukses selalu, terima kasih ya. Katanya Kak Nirna lega, katanya Kak Yuni terima kasih kok. Oke, sama-sama. Kak Fitri juga thank you. Kak Octavia Yul terima kasih. Kata Kak Eli ngantuk abis ini bobo. Yes, saya juga pengen istirahat, tapi abis ini saya harus rekaman dulu karena masih ada lagi yang perlu diberesin buat Dewa for Indonesia yang harus saya siapkan sekarang. Oke, terima kasih ya. Jadi hopefully teman-teman lebih seru, asik lagi, makin happy lagi. Thank you semuanya, sampai ketemu ya. All the best and greatest for you. Kata Kak Endang, bisa sambil tiduran? Bisa ya, dilakukan aja. Terima kasih, sampai ketemu. Bye-bye. Thank you. Love you all. Bye.